dengan kami, kelompok 2, yang beranggotakan saya sendiri, Rini Dwi Astuti, dan dua teman saya, Yulviana dan Dia Septi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Ibu Anissa Wilide, STSM MM. Dengan topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai membangun kesadaran perilaku anti korupsi. Nantinya tidak hanya kami bertiga yang berbincang-bincang, tapi kami juga menghadirkan narasumber untuk mengulik lebih dalam mengenai bagaimana membangun perilaku anti korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast spesial kita hari ini. Bersama saya, Dia Septi Anggreni, dan saya di sini tidak hanya seorang diri, saya dengan rekan saya, yaitu Saya Rini Dwi Astuti, senang banget bisa hadir di sini buat ngobrolin topik yang menurut saya super penting untuk kita semua. Nah, betul banget Kak Ini. Jadi, hari ini kita bakal membahas sebuah topik yang penting, yaitu mengenai membangun kesadaran perilaku anti korupsi. Di mana topik ini tidak hanya relevan untuk siswa dan guru saja, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat. Mengapa? Karena masa depan yang bersih dari korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan. Dan untuk menggali lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang guru yang sudah Berkontribusi cukup besar Iya. dalam dunia pendidikan. khususnya dalam membimbing siswa menuju karakter yang lebih baik. Yuk, langsung saja kita sambut Ibu Heni Wahyunita. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber hebat kita. Beliau adalah seorang guru Madrasah Aliyah di Ponorogo. Halo Ibu. Hebat. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah kita senang banget hari ini bisa bersama dengan Ibu dalam acara podcast spesial kita hari ini. Nah, selanjutnya itu kan ada pepatah tuh Bu, kalau tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi, boleh dong Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kita dan juga para pendengar, sekaligus nanti bisa menceritakan bagaimana perjalanan karir Ibu menjadi guru di Madrasah Aliyah. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Eni Wahyunita SPD. Saya menjadi salah satu staf pengajar di Madrasah Aliyah Al-Quran. Karir saya, perjalanan karir saya dimulai itu sekitar tahun 2019. Itu pertama kali saya menjadi guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Al-Quran. Sebelumnya, saya juga pernah mengajar di salah satu lembaga, masih sama di Kabupaten Ponorogo juga, tapi hanya sekitar 2 tahun. Tapi saya harus menyelesaikan studi saya, sehingga saya harus berhenti sekitar 3 tahun sebelum akhirnya kembali lagi belajar di tahun 2019 itu. Terima kasih. Wah, perjalanan karirnya ternyata cukup menarik ya Bu. Keren banget ya Bu. Oke, kita sudah gak sabar ya. Kita langsung saja mulai obrolan kita lebih jauh lagi soal topik membangun kesadaran perilaku anti korupsi. Baik, jadi Ibu Heni ini adalah seorang guru BK ya, atau guru bimbingan konseling. Pasti Ibu punya banyak pengalaman yang menarik. Ibu mungkin bisa menceritakan sedikit tentang perjalanan Ibu selama menjadi guru, dan kira-kira ada nggak sih Bu momen yang paling berkesan ataupun tantangan yang pernah Ibu hadapi? Oke, terima kasih. Selama saya menjadi guru itu sejak sekitar tahun 2019 ya, meskipun sebelumnya saya juga pernah menjadi guru, hanya saja sekitar 2 tahunan, tapi harus berhenti dan harus melanjutkan studi saya sebelum benar-benar berkecimpung lagi sekitar tahun 2019 sampai saat ini. Saya menemui banyak momen-momen menarik dan juga tantangan-tantangan ketika menghadapi siswa, ketika menghadapi teman sejawat maupun menghadapi wali murid. Dan salah satu tantangan yang menarik bagi saya adalah ketika kita harus berhadapan dengan berbagai macam watak atau berbagai macam karakter yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Misalnya saya ambil contoh adalah karakter siswa. Di kelas saya melihat berbagai macam siswa itu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang cenderung diam tetapi memperhatikan, ada siswa yang cenderung aktif, ada juga siswa yang sebenarnya diam tetapi sama sekali tidak memperhatikan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang mengharuskan saya untuk terus-menerus belajar tentang bagaimana memahami karakter masing-masing siswa. Nah, jadi ternyata cukup menarik ya Bu, setiap hari dihadapkan dengan berbagai karakter siswa seperti itu ya Bu. Baik, selanjutnya sesuai dengan topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai membangun kesadaran perilaku anti korupsi. Sebelum itu kita singgung sedikit Ibu tentang korupsi. Tentang korupsi ya Bu, ini mungkin
salah satu cara pemerintah untuk menggenjot ini adalah dengan berbagai macam program seperti kurikulum diperbaharui dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang ini juga tentang mungkin banyak tahu tentang KIP, PIP atau juga dengan bantuan operasional sekolah. Bantuan dana operasional sekolah misalnya kita ambil contoh. Bantuan operasional sekolah itu diberikan kepada siswa untuk sebagai salah satu batu loncatan untuk rasanya itu memberi kesempatan yang sama untuk semua siswa baik dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Bayangkan saja ketika bantuan operasional sekolah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dalam tataran diselenggarakan dan sebagainya, maka tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak akan berhasil. Terus balik lagi dia salah satu adalah mungkin banyak juga pernah dengar tentang SDGs. SDGs itu adalah salah satu program yang dijalankan oleh United Nations melalui Organisasi Kesehatan Masyarakat. Nah, salah satu poinnya adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas atau quality education. Kualitas pendidikan tidak bisa dicapai tanpa adanya pendanaan. Maka dari itu, seyogyanya semua kalangan yang memiliki andil dalam pendidikan itu benar-benar harus melawan yang namanya korupsi. Nanti kedepannya Mbak, tidak hanya untuk penanganan pendidikan saja, tapi sampai di masyarakat juga. Nah, sebagai contoh seperti ini, anak, terutama murid itu adalah peniru yang handal. Ketika murid itu mengetahui praktek korupsi terjadi di lingkungan sekolah, misalnya ada pungutan liar atau mungkin dana PIP yang seharusnya sebesar berapa juta misalnya ternyata tidak sampai ke siswa. Akhirnya siswa akan muncul mindset dan seperti ini itu wajar. Sehingga ketika mereka sudah terjun ke masyarakat atau mungkin bekerja di instansi atau di lembaga, akhirnya mindset tersebut dibawa terus. Sehingga ketika mungkin mereka ada proyek sebagai contoh, akhirnya nggak apa-apa ya dari dulu memang seperti ini. Ini adalah salah satu kenapa korupsi itu jangan sampai menjadi mata rantai yang terus-menerus berulang, sehingga akhirnya sangat sulit sekali untuk diberantas di masyarakat kita. Seperti itu. Baik, jadi jika kita melihat kasus korupsi yang cukup besar di dunia pendidikan atau dunia lainnya, melihat beberapa kasus tersebut, kira-kira menurut pandangan Ibu itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi di dunia pendidikan itu seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau di Kementerian Mengajar Mbak ya, selain kita ada pedoman-pedoman juga dari dinas pendidikan, kemudian agama, saya juga berada di program madrasah. Jadi ada apa Mbak bahasanya ya, kayak memang sudah ada panduan bagaimana sih cara untuk mendidik anak itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan seperti itu. Perlu ditambahkan lagi bahwasanya madrasah tempat saya mengajar itu adalah berbasis pondok pesantren, sehingga memungkinkan kita untuk mengontrol 24 jam kehidupan siswa dan siswi. Ya, beda dengan mungkin yang di luar sana yang madrasah atau sekolah umum yang mungkin siangnya sekolah terus pulang itu yang ini beda. Jadi kalau madrasah di rumah saya karena basisnya pondok pesantren, sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol dan menciptakan iklim yaitu bebas korupsi bahasanya, karena kita intinya adalah tentang korupsi. Jadi bagaimana kita melatih kejujuran siswa. Nah, di situ kita biasa memberikan jadwal. Misalnya kalau mereka harus bangun pukul 3:30, mereka harus sholat malam dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk mengajari mereka arti dari apa ya, biasanya kejujuran supaya menghindari dari korupsi itu tadi. Kenapa? Karena dengan manajemen waktu yang bagus, otomatis nanti hal-hal seperti itu bisa dihindari. Nah, selain itu karena kontrol juga bagus Mbak ya, kita juga dokumentasi yang bersama mereka, sehingga kita akan tahu. Nah, misalnya mereka katakan si A misalnya apa gitu, kita bisa kontrol. Nah, seperti itu di madrasah juga sama. Kita tidak pernah menekankan siswa itu harus punya nilai bagus, tidak. Karena bagi kami nilai bagus itu adalah bagus, tapi yang penting adalah kejujuran. Kenapa? Karena percuma Mbak, misalnya kita punya nilai bagus, tapi kejujuran tidak dilakukan misalnya seperti itu. Nilainya bagus, tapi ternyata nyontek dan lain sebagainya. Itu
ada siswa yang melanggar nilai-nilai ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengatasi jika hal tersebut terjadi. Oke, terima kasih. Tentu saja ya Mbak ya, karena kita menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Ketika kita memberi jalan kepada mereka saja, si A mungkin akan mendengarkan, dia itu nanti si B akan melakukan hal yang sama. Seringkali kita masih menemukan ketika ujian ada satu atau dua anak yang mohon maaf berperilaku kurang jujur seperti mencontek atau mungkin bisa jadi kalau melihat HP tidak Mbak, karena kalau di madrasah kami kan keterbatasan dalam akses terutama untuk HP dan sosial media. Dan biasanya kalau anak-anak lebih sering itu kayak nyontek ke temennya Mbak. Jadi ketika mungkin karena mereka duduk bersebelahan ya, kadang rasanya tuh kayak pinjam jawabannya sebentar. Iya. Saat itu sering kali itu kita tegur. Kenapa alasannya? Karena nanti takutnya budaya-budaya seperti ini akan berlanjut terus. Akan tidak hanya ketika di madrasah, mungkin nanti ketika mereka berkompetisi di luar itu akan terus berlanjut ketika budaya-budaya seperti ini tidak kita kira seperti itu. Dan kalau ditanya ada nggak sih kendala tentang menanamkan sosial media, sering kali Mbak, karena gini, karena siswa itu kan misal ada siswa yang mungkin pemikirannya sudah lebih dewasa, karena kita tahu bahwasanya jenjang SMA atau MA itu kan bukan seperti jenjang SD atau SMP. Ketika kalau dikasih tahu dulu itu mandek bahasa Jawanya. Jenjang SMA itu lebih berpikir kritis, apalagi ego ketika jenjang SMA itu dia lebih tinggi. Nah, kadang mungkin ketika gurunya menegur dengan kata-kata mungkin ya sedikit menyinggung, kadang kala juga sering terjadi yang namanya kayak pertentangan seperti itu. Tapi kalau saya sendiri mencoba untuk memahami karakter siswa masing-masing, sehingga saya jarang sekali melakukan teguran secara langsung. Seringkali mungkin saya cukup misalnya ditutup bukunya, mungkin maaf tidak berminat ya, atau mungkin kalau sudah kebangetan bahasa Jawanya mungkin nanti setelah selesai nanti saya panggil dan sebagainya. Alasan saya kenapa? Karena gini Mbak, ketika kita menegur seseorang di depan khalayak ramai itu akan meningkatkan rasa bahasa mereka akan down dan lain sebagainya. Makanya saya hindari hal seperti itu. Terutama untuk anak SMA tadi dia sudah saya bahas di depan, mereka punya ego yang tinggi sehingga tidak bisa dipersamakan seperti anak dengan SD maupun dengan SMP. Nah, jadi seperti itu ya Bu, tantangan-tantangan yang biasa dihadapi dalam menerapkan nilai kejujuran ini kepada siswa. Kembali lagi karena mungkin siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah selanjutnya ya Bu ya, nah kita kan butuh kerjasama support system dari orang tua juga keluarga ya Bu ya. Gimana sih cara sekolah bekerjasama dengan keluarga atau orang tua biar visi kita untuk menciptakan generasi muda yang jujur dan berintegritas bisa tercapai? Oke, terima kasih. Kebetulan Mbak ya, ini kalau di madrasah kami itu nanti ada pertemuan biasanya setiap bulan, ada namanya forum komunikasi warisan. Jadi biasanya setiap bulan kalau bahasa Jawa itu setiap selatan dino ya, 25 hari itu biasanya ada pertemuan. Di situ nanti ada pengajian juga. Fungsinya ya untuk mengobrolkan bagaimana perkembangan siswa siswi di madrasah dengan orang tua yang ada di rumah. Jadi tidak ada bahasannya itu kekhawatiran, karena kita semuanya buka di situ. Bagaimana misalnya ada masalah, solusinya seperti apa. Nah, selain itu kita juga ada komite. Nah, kalau saya kira setiap lembaga pasti ada komite. Nah, di situ komite akan menjembatani antara lembaga dengan keluarga atau orang tua atau juga wali murid. Nah, seperti itu. Saya kira seperti itu adalah cara yang cukup ampuh rasanya ya untuk menciptakan generasi yang berintegritas seperti itu. Tepat ya Bu ya. Insya Allah. Perlu diketahui bahwasanya penting sekali dalam menanamkan nilai kejujuran ini kepada siswa, dan tentu saja sangat butuh dukungan ataupun support system dari keluarga juga. Baik, kita masuk ke sesi terakhir Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan motivasi kepada generasi muda di luar sana tentang pentingnya sikap jujur ataupun pentingnya perilaku anti korupsi ini. Oke, terima kasih. Untuk siswa-siswa secara umum dan siswa-siswa sekarang, kita tahu bahwasanya Indonesia ini negara korupsi, karena korupsi tidak hanya mencakup dunia pendidikan saja, tapi sudah mulai masuk di
sampai bawah itu enggak sesuai. Alasannya kenapa? Namanya air mengalir itu selalu meninggalkan bekas. Tapi jangan sampai hal itu kita tamatkan di generasi muda kita. Sebagai generasi muda hendaknya kita harus mengkat. Jadi budaya-budaya seperti itu harus kita angkat sehingga kedepannya Indonesia bisa maju. Ingat, sebenarnya kalau dilihat dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia, kita sebenarnya bisa saja menyamai negara-negara maju. Tapi karena ada budaya-budaya seperti korupsi dan lain sebagainya, ini yang akhirnya menjadi alasan kenapa Indonesia sampai sekarang belum mencapai level sebagai negara yang maju. Saya kira seperti itu aja. Terus ada lagi satu pesan untuk anak-anakku semuanya, semoga kita nanti terutama kalian yang bisa menghadapi tantangan zaman, terutama bukan hanya tantangan di sekitar kita, tapi juga ini yang saya tekankan adalah kesehatan mental. Mungkin tidak ada hubungannya sama integritas atau korupsi, tapi kalau kita lihat sekarang Mbak ya, jadi mental itu adalah salah satu problem yang cukup akhir-akhir ini cukup signifikan ya, kasus yang mulai banyak yang bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi sebagai generasi muda, selain kita harus menanamkan integritas, terus budaya anti korupsi, perkuatlah diri kita dengan iman dan lain sebagainya. Semoga kita Masya Allah, terima kasih banyak Bu Heni atas cerita yang cukup inspiratif bagi kita dan juga wawasan yang telah diberikan. Saya yakin banget nih Bu, pendengar di luar sana jadi banyak yang sadar pentingnya kejujuran dan bagaimana berperilaku anti korupsi. Bahkan tadi juga sempat disinggung mengenai kesehatan mental. Buat teman-teman yang mendengarkan, yuk mulai dari diri sendiri. Jujur itu memang gak selalu mudah, tapi itu kunci dari perubahan yang besar. Jangan lupa, langkah kecil kita hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Setuju dia? Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Dea Septi Anggraini, saya Rini Dwi Astuti, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yulvi di sesi kedua kali ini. Saya sudah bersama dengan rekan saya Mbak Risma. Halo Mbak Risma, apa kabarnya? Halo Dek Yulvi, alhamdulillah baik. Dek Yulvi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita mau ngobrolin tentang membangun kesadaran perilaku anti korupsi nih Mbak. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, boleh dong kenalan dulu sama Mbak Risma. Iya, boleh banget. Jadi perkenalkan, saya Risma Panesti Pagah Pawestri, mahasiswa semester 7 program studi pendidikan bahasa Arab IAIN Ponorogo. Semoga kuliahnya lancar-lancar ya Mbak. Iya, amin. Mbak Risma, sebelum kita masuk ke dalam membangun perilaku anti korupsi nih Mbak, menurut Mbak Risma, korupsi itu apa sih? Iya, jadi menurut pemahaman saya, korupsi ini merupakan tindakan mengambil hak orang lain, baik secara materi maupun non-materi. Jadi korupsi ini sangat berbahaya, khususnya untuk kita generasi muda sebagai penerus bangsa. Benar sekali Mbak. Lalu bagaimana sih Mbak Risma sebagai mahasiswa ini melihat korupsi? Iya, jadi sebagai mahasiswa kita dapat melihat dampak langsung dari korupsi itu sendiri, seperti ketidakadilan dan juga kurangnya fasilitas yang seharusnya ini dapat lebih baik apabila dana publik dapat dikelola dengan jujur, seperti itu. Iya Mbak, padahal pada dana pendidikan ini juga sangat besar ya Mbak. Apabila tidak dikorupsi, tentunya bisa menjadi lebih maju pendidikan kita. Mbak Risma ini kan belajar berkuliah di pendidikan bahasa Arab. Di dalam perkuliahannya Mbak Risma nih, apakah sebelumnya sudah pernah diajarkan mengenai nilai-nilai anti korupsi di dalam perkuliahan? Iya, jadi ada banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan di dalam budaya Arab, seperti yang kita tahu ada kejujuran, kemudian ada tanggung jawab, dan kita tahu ada yang istilah amanah. Rasulullah sendiri telah mengajarkan kepada kita mengenai sifat amanah sendiri atau dapat dipercaya, seperti gelar beliau yaitu Al-Amin. Luar biasa sekali ya, Masya Allah, Rasulullah kita itu padahal sudah mengajarkan dari sejak zaman beliau untuk amanah, bahwa bahkan beliau juga digelari oleh Al-Amin yang dapat dipercaya. Namun melihat kondisi di era
Mbak, kan amanah itu menjadi sesuatu yang buah gitu loh ya kan, kejujuran menjadi sesuatu yang buah juga. Lalu bagaimana langkah-langkah awal ini Mbak sebagai mahasiswa kita tuh bisa memerangi korupsi? Iya, jadi kita sebagai mahasiswa ini memandang korupsi tidak hanya terjadi di ranah pemerintah saja, tapi juga di lingkungan akademis atau perkuliahan. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memerangi korupsi sejak dini atau dengan langkah yang sederhana? Yang pertama adalah dengan tidak mencontek di kelas, yang kedua tidak mengambil barang atau sesuatu milik orang lain, yang ketiga mungkin ketika kita melakukan kerjaan kelompok, kita bisa membagi tugas dengan adil sehingga tidak merugikan orang lain atau teman kelompok kita. Dan yang keempat adalah kita tidak meminta uang kepada orang tua ini untuk sesuatu yang di luar perkuliahan secara berlebihan, seperti itu. Soal yang terakhir kalau untuk anak kos ini agak berat ya Mbak, karena ternyata di dalam perkuliahan ini kebutuhan juga banyak sekali. Namun kejujuran itu penting untuk menjelaskan ke orang tua bahwa Pak, Bu, uang saya tuh untuk hal-hal ini, jadi tidak ada penyalahgunaan uang tersebut. Lalu untuk aksi-aksi selanjutnya sebagai mahasiswa, apakah ada yang Mbak ingin sampaikan? Ya, tentu ada. Kita sebagai mahasiswa ini penting untuk melakukan aksi nyata untuk memberantas korupsi. Yang pertama, kita bisa melakukan kampanye kepada masyarakat, kemudian melakukan edukasi terkait dampak dari korupsi. Dan yang kedua, kita bisa mengoptimalkan penggunaan media dan juga teknologi yang ada untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang gerakan anti korupsi. Karena mahasiswa punya peran yang sangat penting ya Mbak di dalam penyampaian, pengedukasian kepada masyarakat mengenai gerakan anti korupsi. Ngobrolin tentang sarana nih Mbak, saya tahu bahwa Mbak Risma ini hobi sekali dengan melukis ya Mbak. Dari hobinya Mbak Risma melukis nih, apakah lukisan bisa menjadi sarana untuk menyampaikan gerakan anti korupsi? Iya, tentu saja. Jadi melalui karya seni, khususnya lukisan, kita bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi, dan juga mengajak masyarakat melalui karya tadi. Karena di dalam suatu lukisan kita bisa memadukan nilai, kemudian estetika menjadi satu, sehingga pesan yang kita sampaikan ini dapat menarik, tapi juga memberikan manfaat pada masyarakat. Jadinya dengan lukisan ini bisa eye-catching ya istilahnya, sangat menarik mata masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih tertarik untuk melihat dan mengkampanyekan, meneruskan nilai-nilai yang ada pada lukisan tersebut. Menarik sekali bahasan kali ini karena kita tadi juga menyinggung bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan, ternyata Rasulullah itu sudah mencontohkan bahwa para pemimpin ataupun orang-orang itu harus memiliki sifat amanah, bertanggung jawab. Dan ternyata di era sekarang pun medianya sudah banyak sekali untuk menyampaikan gerakan anti korupsi, salah satunya dengan lukisan. Dan seperti yang dikatakan Mbak Risma tadi bahwa dengan estetika pun masyarakat juga bisa lebih tertarik sehingga tidak merasa bosan. Sebelum kita menutup obrolan kali ini, apakah ada yang ingin Mbak Risma sampaikan ke teman-teman di luar sana? Iya, jadi ada pesan yang ingin sampaikan khususnya kepada teman-teman semua, khususnya kalangan mahasiswa. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan cara kita harus selalu jujur dalam berbuat, dalam belajar, kemudian aktif dalam menyuarakan gerakan anti korupsi, kemudian menolak segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Kita harus selalu mengutamakan yang namanya integritas daripada sebuah materi. Jadi, melalui pendidikan, kemudian aksi nyata, dan juga kesadaran kita sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Wah, keren sekali bahwa integritas ini ternyata harus kita tanamkan sejak dini agar kita bisa menjadi generasi muda yang tangguh, yang bisa mengatakan tidak pada korupsi. Jadi terima kasih banyak Mbak Risma terkait bagaimana kita membangun perilaku anti korupsi. Ternyata tidak hanya secara tersurat atau secara gamblang, secara langsung, tapi juga secara tersirat bahwa
di nilai-nilai kehidupan di jurusannya Mbak Risma dan juga aspek-aspek yang lain, korupsi itu merupakan hal yang sangat merugikan dan penting bagi kita untuk bisa memeranginya. Jadi mari kita say no to korupsi. Terima kasih Mbak Risma untuk perbincangan kali ini, sudah bersedia mengobrol dengan saya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga dari obrolan kami menjadi manfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Ambil baiknya. Sekian dari kami, sampai jumpa. Membangun kesadaran perilaku anti korupsi perlu dilakukan sejak dini. Nilai-nilai yang tertanam menjadi bekal menghadapi masa depan. Mari menciptakan generasi muda yang berani dan berintegritas tinggi. Say no Say no to korupsi.